Aduh. Udah? Rekan-rekan? Udah. Mohon izin, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Yang kami hormati Bapak Direskrim Polda Metro Jaya. Kemudian yang kami hormati rekan Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya beserta Kanit dan penyidik, serta rekan-rekan dari jurnalis media yang berbahagia. Sore hari ini Bapak Direskrim akan menjelaskan pengungkapan kasus yang berawal dari penemuan mayat seorang wanita berkat kecepatan dan kesigapan serta ketelitian jajaran Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya akhirnya berhasil mengungkap siapa pelakunya. Selanjutnya kami persilakan Bapak Direskrim untuk menjelaskan. Mohon izin, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kabid Humas, Pak Subdit Jatanras, rekan-rekan media yang berkesempatan hadir. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari jajaran Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya akan melakukan rilis terhadap pengungkapan kasus dugaan pembunuhan yang mana diawali dengan ditemukannya sesosok mayat di dermaga Ujung Pulau Pari pada tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 16.00. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dibuatkan laporan polisi oleh Polres Kepulauan Seribu pada tanggal 16 April 2024 dengan perkara tindak pidana pembunuhan disertai dengan pidana lain dan atau pembunuhan dan atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 339 KUHP dan atau 338 KUHP dan atau 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa TKP penemuan mayat tersebut itu berada di Jalan Dermaga Ujung Pulau Pari, RT 02 RW 4 Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Sedangkan TKP pembunuhan setelah dilakukan serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh tim, ditemukan untuk TKP pembunuhan berada di kos-kosan di Jalan Raya Perjuangan, Gang Kaum, nomor 35, Kecamatan Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, yang terjadi pada tanggal 10 April 2024 sekira pukul 04.30. Jadi kami jelaskan bahwa kejadian pembunuhan itu tanggal 11 April, sedangkan mayat
ditemukan pada tanggal 16 April. Ulangi, mayat ditemukan tanggal 13 April. Adapun kronologis kami sampaikan sebagai berikut, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB, pelaku mencari teman kencan ataupun cewek open BO melalui aplikasi micet. Pada saat itu pelaku melakukan pemesanan di tempat kos-kosannya yang berada di Jalan Raya Perjuangan, Gang Kaum nomor 3 Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Setelah pelaku menemukan teman kencan melalui akun micet atas nama Karin, yang mana akun tersebut adalah milik korban. Kemudian antara pelaku dan korban sepakat untuk berkencan di kosan pelaku dengan tarif sebesar Rp300.000 untuk satu kali main. Selanjutnya mereka bertemu di suatu tempat yang mana ketika korban datang ke kos-kosannya pelaku dan melakukan kencan, di mana setelah selesai melakukan kencan, korban meminta tambahan uang kepada pelaku sebesar Rp100.000. Jadi tadi untuk tarifnya Rp300.000, kemudian setelah berkencan pelaku meminta tambahan Rp100.000. Oleh karena pelaku menolak untuk membayar Rp100.000, selanjutnya korban memaki-maki dan mengancam pelaku dengan kata-kata yang kasar dan mengancam untuk memanggil abang-abang yang daripada korban. Dengan adanya perkataan dari korban tersebut, maka pelaku menjadi sakit hati dan sangat kesal, sehingga secara spontan pelaku membunuh korban dengan cara mencekik dan menjerat leher korban dengan tali sepatu sehingga korban meninggal dunia. Kemudian setelah meninggal dunia, pelaku membungkus korban dengan cara memasukkan jenazah korban ke dalam kardus AC. Setelah itu, pelaku minta tolong kepada saksi untuk menurunkan kardus yang ada di kos-kosannya. Kemudian setelah itu dengan menggunakan sepeda motor, jenazah yang sudah berada di dalam kardus tersebut diboncengkan di belakang, kemudian dibawa ke jembatan besi di daerah Teluk Pucung, Bekasi.
Sesampainya di jembatan besi di Teluk Pucung, diturunkan dari motor kardus yang berisi jenazah tersebut dan selanjutnya dilemparkan ke dalam sungai jembatan besi di Teluk Pucung, yang akhirnya jenazah tersebut ditemukan di dermaga ujung Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Jadi setelah diceburkan, kemungkinan hanyut dan terakhir ditemukannya di dermaga ujung Pulau Pari. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti, kemudian dilakukan analisis secara mendalam, maka Polri dalam hal ini tim Subdit Jatanras Polda Metro Jaya berhasil mengidentifikasi pelaku, di mana pelaku tersebut dengan inisial NYP atau sering dipanggil dengan nama Niko. Adapun berdasarkan keterangan pelaku diperoleh fakta bahwa antara pelaku dan korban tidak kenal sebelumnya, yang mana pelaku hanya mengenal lewat aplikasi OpenBO, yaitu aplikasi WeChat. Kemudian pelaku menghubungi akun WeChat Karin milik korban, selanjutnya dilakukan negosiasi untuk kesepakatan harga, hingga sepakat untuk berkencan dan melakukan hubungan badan di kos-kosan milik pelaku dengan tarif Rp300.000. Setelah selesai berhubungan badan, korban ternyata meminta lebih, yang tadinya sepakat Rp300.000, kemudian korban meminta menjadi Rp400.000, sehingga disitulah pelaku merasa diancam oleh korban karena si korban akan melaporkan kepada abang-abangnya ataupun keluarganya apabila pelaku tidak membayar. Karena kesal kepada korban, selanjutnya pelaku mencekik leher korban dan menjerat dengan tali sepatu sehingga meninggal dunia. Kemudian setelah meninggal dunia, korban dimasukkan ke dalam kardus AC yang tersimpan di atas almari. Setelah itu, kardus yang sudah berisi jenazah dinaikkan di atas motor dan dibawa ke jembatan besi, yang mana setelah sampai di jembatan besi tersebut, jenazah yang berada di dalam kardus dibuang ke dalam sungai. Perlu kami sampaikan bahwa pelaku juga mengambil handphone milik korban, yang mana setelah membawa handphone tersebut, pelaku
melarikan diri ke kampung halamannya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, yaitu di Desa Gagua, Kelurahan Gagua 8 Koto, Kelurahan Gagua 8 Koto, Kecamatan Gagua Koto, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa modus operandi pelaku melakukan tindak pidana tersebut yaitu di mana pelaku mencekik dan menjerat leher korban dengan menggunakan tali sehingga meninggal dunia dan membuang mayat yang sudah dimasukkan ke dalam kardus dan dilemparkan ke sungai. Hal tersebut dilakukan setelah pelaku mengambil barang-barang milik korban berupa handphone maupun uang tunai sebesar Rp300.000. Untuk motif bahwa pelaku merasa sakit hati karena korban menghina dan mengancam dengan kata-kata kasar, termasuk kata-kata untuk mengancam akan memanggil abang-abangnya agar digebukin ataupun dianiaya oleh keluarganya. Adapun identitas daripada korban adalah saudari RN, kelahiran dari Ciamis, yang merupakan sudah ibu rumah tangga yang beralamat di Jalan Kampung Babedahan, RT 3 RW 3 Kelurahan Raja Polah, Tasikmalaya. Adapun inisial daripada tersangka yaitu NYP alias Niko, 28 tahun, yang merupakan penduduk Desa Gagua, Kelurahan Gagua 8 Koto, 50 Kota, Sumatera Barat. Perlu kami sampaikan bahwa setelah dilakukan serangkaian penyelidikan oleh tim Subdit Jatanras, pelaku dapat kita temukan dan berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April pukul 05.00 di kampung halamannya di Desa Gagua, Kelurahan Gagua 8 Koto, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Adapun peran daripada si tersangka yaitu membunuh korban, kemudian membuang mayat ke sungai di Jembatan Besi, Teluk Pucung, kemudian mengambil handphone dan uang milik korban. Rekan-rekan sekalian, barang bukti yang berhasil disita terkait dengan peristiwa pembunuhan ini yaitu satu buah HP Xiaomi, kemudian satu buah kalung warna emas, satu buah leontin, satu buah cincin, dua buah anting-anting, kemudian satu buah kardus yang dikelilingi dengan lakban, satu buah kaos lengan panjang, satu buah celana, satu buah celana dalam, satu buah bra, satu buah tali sepatu, satu unit sepeda motor, satu buah lakban, dan satu buah tisu magic. Dan barang bukti yang sudah disita ini sudah kami tampilkan di depan.
Untuk sepeda motor kami titipkan di ruang penitipan barang bukti. Mungkin ini saja yang perlu kami sampaikan terkait dengan pengungkapan yang dilakukan oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Tentunya kita berharap bahwa kasus ini akan kita proses tuntas untuk bisa memberikan rasa keadilan. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Kabid Humas. Siap. Baik, terima kasih Pak Direskrim Kemudian kami berikan kesempatan rekan-rekan yang ingin bertanya untuk memperjelas kronologis dan lain sebagainya. Kami awali dari sisi kiri dulu ya, sisi kiri kami. Sisi kiri? Oh, Mas. Ya, silakan. Silakan, Mas. Selamat sore Pak Kabid, Pak Dir, izin rapat dari Merdeka.com mau menanyakan perihal yang pada saat pelaku membuang korban ke laut itu. Nah itu apakah sudah terencana sebelumnya atau hanya spontanitas saja pada saat itu? Nah kedua perihal pada laporan awalnya korban ini kan katanya ditemukan mukanya itu dalam kondisi hancur. Nah itu apakah karena pembusukan atau memang ada korbannya memang sebelumnya dibubukin atau segala macam sehingga mukanya hancur? Izin. Baik, pertanyaannya sangat bagus bahwa kejadian itu terjadi spontan karena pelaku merasa emosi ketika diminta uang lebih. Itu yang pertama. Kemudian untuk modus pelaku melakukan itu hanya dicekik dan dijerat, jadi tidak ada luka-luka lain, walaupun di dalam foto ini pada saat ditemukan jenazah memang sudah menghitam, ya, memang menghitam, tapi ini memang karena faktor pembusukan. Jadi menurut keterangan daripada visum ini merupakan faktor pembusukan, jadi tidak ada luka-luka selain luka bekas di leher karena dicekik dan bekas tali sepatu. Jadi itu berarti korban hanyut di laut itu sampai ke dermaga Pulau Pari itu kira-kira rentang waktu berapa lama? Kami tidak bisa memprediksi kalau hanyutnya, tapi yang pasti ditemukannya adalah di tanggal 13. Pembunuhannya tanggal 10, ditemukannya tanggal 13. Oke, itu Mas. Monggo silakan. Yang kedua, polisi juga menangkap 2 orang lain dan menurut keterangan bahwa kedua itu adalah bekas korban. Nah, apa yang terjadi sebenarnya dalam kasus ini? Yang pertama kami jelaskan terkait dengan pekerjaan dari tersangka adalah salah satu karyawan di warung Padang di Bekasi. Yang kedua, berdasarkan saksi-saksi yang kami terima bahwa hasil pemeriksaan kedua pacar itu tidak saling kenal dan mereka menjalin hubungan yang tidak diketahui oleh masing-masing orang. Jadi tidak ada peran dari teman dekat korban terhadap kejadian pembunuhan ini. Terima kasih. Untuk pelaku kami jelaskan berdasarkan pengakuan dari pelaku tersangka sudah melakukan beberapa kali pesan
melalui open BO melalui mijan. Pak, kalau untuk dari keterangan dari pelaku sendiri, kan tadi si korban meminta uang lebih atau uang tambahan senilai 100.000 ya. Kalau dari pengakuan pelaku, korban alasannya apa meminta uang 100.000 padahal udah ada kesepakatan di awal 300.000 itu? Pertanyaan bagus. Jadi berdasarkan keterangan dari tersangka, karena korban sudah melayani tersangka dalam waktu yang lama dan memberikan pelayanan yang memuaskan, sehingga korban meminta uang lebih. Jadi setelah melakukan pelayanan, korban meminta uang lebih dengan memaki dan mengancam tersangka, sehingga tersangka marah. Kemudian tersangka secara spontan untuk membunuh korban. Terima kasih. Maka polisi akan berhenti mengusut kasus ini sebagai kasus pembunuhan, akan mereka akan mengembalikan bahwa proses ini adalah proses pembunuhan pada perdagangan orang. Baik, terkait kasus ini tentunya kalau ini kan sudah terungkap. Tapi terkait perdagangan orang tentunya kita akan lihat kasuistis ya. Yang pasti untuk terkait dengan perdagangan orang, kami jajaran Polda Metro Jaya tetap berkomitmen apabila ada ditemukan kasus menyangkut tindak pidana perdagangan orang, kami akan proses lebih lanjut. Karena ditanyakan ada dua orang yang mengakui atau mengaku sebagai pacar ini kan tahu apa kerja korban. Maka polisi pernah menggali bahwa mereka ini juga berperan untuk memberikan ruang kepada korban yang lain atau perempuan yang lain untuk eksis di pekerjaan ini. Baik, terkait dengan yang kasus ini, bahwa dua orang yang kemarin kita ambil keterangan sebagai saksi tidak ada kaitannya dengan si korban dan tidak tahu bahwa korban ini berprofesi sebagai open BO. Ya, jadi kalau dikatakan tahu nanti kan tanya pasti kira-kira dapat komisi berapa, arahnya begitu. Sehingga di dalam kasus ini ya, terkait dengan kasus ini bahwa korban ini istilahnya tidak memiliki teman siapapun mungkin yang sampai mengetahui bahwa dia adalah seorang open BO. Oke? Inisialnya ada saksi, ada dua orang kemarin sudah diambil. Kan si korban kan meninggal tanggal 10 ya Pak. Terus ada laporan nggak sih Pak dari keluarga korban terkait kehilangan anak gitu atau gimana? Terus yang kedua, kan sebelumnya ditangkap 3 orang tuh, yang 2 orang pacarnya, 1 orang diamankan 3 orang, 2 orang pacarnya, 1 orang pelanggannya. Itu mereka statusnya sekarang gimana Pak? Apa udah dilepasin atau gimana? Ada laporan nggak dari keluarga? Terkait laporan dari keluarga sebelumnya tidak ada, bahkan keluarganya pun ketika setelah ditemukan dan berhasil kita identifikasi baru tahu kalau itu keluarganya. Kemudian terkait yang sudah diamankan ini karena informasi awal yang tahu identitas korban yang pernah ketemu melalui keterangan saksi-saksi maupun alat bukti yang ada, karena mereka tidak ada keterlibatannya sehingga mereka kita pulangkan dan kita jadikan sebagai saksi untuk mendukung keterangan bahwa yang bersangkutan itu tidak pernah pada saat malam itu bukan yang terakhir ketemu dengan si korban. Yang nanya Pak, pemilik kosan itu saat pelaku mencekik korban dan memutuskan menghanggat korban itu, apakah mengetahui sebelumnya Pak?
atau apakah pelaku itu melakukan aksinya dengan diam-diam? Ya, pemilik kosannya itu saat pelaku mencekik korban dan sampai menghanyutkan itu, apakah mengetahui Pak tindakan dari pelaku itu? Atau pelakunya itu melakukan itu semua itu dengan diam-diam? Perlu kami sampaikan bahwa pelaku memesan sampai dengan janjian ketemu di kos-kosan yang itu tanpa sepengetahuan daripada pemilik. Jadi diam-diamlah kira-kira begitu melakukan perbuatannya pun di situ. Artinya memang kosan itu bebas ya, sehingga masuk siapa saja boleh, atau mungkin ternyata itu kos-kosan yang memang khusus untuk open BO. Beda, ini kos-kosan punya pelaku. Oh, justru punya pelaku. Ya. Jadi bukan kos-kos, bukan tempat yang dijadikan sarana oleh korban, bukan, tapi ini adalah kos-kosan milik daripada pelaku. Sudah berapa lama pelaku ini merantau ke Jakarta dan membuka usahanya itu? Hadir izin? Sekitar 4 bulan. Oke Pak, cukup Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan. Selanjutnya untuk tersangka sudah ya diambil gambarnya. Sudah Pak. Ya. Selanjutnya barang bukti ya. Barang bukti. Baik, terima kasih. Boleh tersangkanya di ini Pak, dikeluarin Pak. Di apa namanya? Di apa sih? Out frame. Ya. Lautin. Udakan doang. Mande. Ya, Rendang. Tambun cek dah. Udah, nyesel nggak udah? Lawan tuh bikin malu anjir. Kok pakai tisu magic sih Bang? Gak yakin ya? Gak yakin ya, lemah ya? Takut rugi Bang? Hah? Takut rugi? Oh iya. Yo, suruh tarik piring. Kasih kapal aja. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk BPK Plus sebetulnya ada di sini. Kalau mau saya buka, tapi nanti baunya. Yakin, kita yakin Pak. Gak usah yakin Pak. Udah kerdus itu kan? Yakin Pak. Isunya aja yang dibuka. Isu magic aja Pak. Kenapa sih? Nah, udah dibuka. Lintah Papua. Nggak yakin dia. Wah, itu dia tuh. Wah, yang balik lagi. Ntar dulu, bareng Pak. Sekian Pak. Wah. Kasir sering beli Pak. Wah. Tahan Pak. Tahan Pak. Handphone dong yuk, handphone dong. Handphone bang. Sebentar ya Pak. Udah. Kanan, izin kanan. Bisa di kanan. Tahan Pak. Oke. Ketibanan ini ya? Iya. Ketibanan sholat itu ya? Isolasi ya? Pak Kabit, soal lain Pak. Mayat Cikarang Pak. Pak Kabit Ya di atasnya. Duduk aja Pak, duduk aja. Pakai audio Pak. Ya, duduk aja Pak, pakai audio. Sama 5 oknum Pak. Ya, 4. Ya itu dia Pak. Di atas Pak, di atas Pak. Biar keren Pak, Ada tulisannya Pak Kabit gitu kan. Kan pas ada bacaan yang Kabit Humas.
Duduk aja Pak, lebih bagus. Duduk aja Pak, enak Pak. Iya, duduk apa-apa. Bu, awas Bu, Bu. Sayang. Bilang berganda nih Pak. Boleh Pak. Apa-apa. Kita taruh ya Pak. Laporan Alex Mawarta Pak. Ini aja Pak. Marwata. Nah. Enggak. Ambil aja yuk. Geser-geser.